di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah PAA, di mana kelompok kami yang beranggotakan Saya sendiri, Ria Yunani dengan NIM 93. saya Siti Muharamah dengan NIM 116. Saya Ivan Purba dengan NIM 2. Saya Mikael Rizky Semarang dengan NIM 105. Dan satu lagi teman kelompok kami yaitu Muhammad Iksan Sadila dengan NIM 133. Dan di video kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Pengembangan Sistem Navigasi Cerdas Pathfinding pada Peta Generatif. Nah, pada proyek kami ini fokus utamanya adalah untuk mencari rute terbaik untuk menemukan gerobak seruling terdekat dari sekitar kami. Terima kasih. Di era digital saat ini, navigasi telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aplikasi seperti Google Maps, Waze, maupun sistem navigasi lainnya digunakan untuk membantu pengguna menemukan lokasi tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sebuah permasalahan yang cukup menarik untuk dipelajari, yaitu bagaimana sistem dapat menentukan rute terbaik dari posisi pengguna menuju posisi tujuan. Nah, permasalahan pencarian rute ini dikenal sebagai shortest path problem, yaitu permasalahan untuk menemukan jalur terpendek atau jalur paling efisien di antara banyak kemungkinan jalur yang berbeda. Nah, untuk mensimulasikan permasalahan tersebut, kami mengembangkan sebuah aplikasi bernama Serunimap. Serunimap merupakan simulasi kota generatif yang dibangun secara prosedural sehingga setiap peta yang dihasilkan memiliki bentuk jalan yang berbeda-beda. Tema yang kami angkat berasal dari fenomena seruni keliling atau seruling, yaitu gerobak kopi yang tersebar dan berpindah-pindah lokasi di berbagai titik kota Tanjung Pinang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengguna sering kali ingin mencari lokasi seruling ini tentunya terdekat dari posisi usernya atau penggunanya saat ini gitu. Namun terdapat banyak jalan yang kemungkinan rute di kehidupan sehari-hari, pengguna seringkali ingin mencari lokasi seruling terdekat dari posisinya saat ini. Nah, ketika terdapat banyak jalan dan banyak kemungkinan rute, tentu diperlukan suatu metode untuk mampu menemukan jalur terbaik menuju tujuan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada proyek ini digunakan algoritma ASTAR untuk mencari rute terpendek dari posisi pengguna menuju lokasi seruling yang dipilih. Nah, dengan adanya simulasi ini, kami dapat mempelajari bagaimana konsep graf, pencarian rute, dan algoritma shortest path diterapkan pada sistem navigasi digital ini secara visual dan interaktif. Nah, pada gambar ini dilihat bahwa adanya simulasi kota yang terdiri dari jaringan jalan, persimpangan, terus juga ada pengguna, ada seruling, seperti itu. Nah, jadi permasalahannya itu atau ilustrasi permasalahan yang kami ambil di mana ketika misalnya ada seorang pengguna yang sedang berada pada satu titik di dalam kota dan ingin membeli kopi di seruling. Nah, permasalahannya itu adalah pengguna belum mengetahui jalur mana sih yang harus dilalui untuk mencapai lokasi tersebut. Nah, jika jalan yang tersedia hanya sedikit, pengguna mungkin masih bisa menentukan rute yang tercepat secara manual. Namun ketika ukuran kotanya semakin besar, maka jumlah persimpangannya juga semakin banyak dan terdapat berbagai alternatif jalur yang bisa dipilih seperti itu. Dan tentunya proses pencarian rute menjadi lebih jauh
jauh lebih kompleks seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah sistem navigasi yang mampu menganalisis jaringan jalan dan menentukan rute terbaik secara otomatis. Nah, melalui Seruni Map ini, proses tersebut disimulasikan menggunakan algoritma ASTAR sehingga pengguna dapat memperoleh jalur terpendek menuju lokasi tujuan secara cepat dan efisien. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat peta kota generatif secara otomatis menggunakan 2D grid 2D prosedural. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan algoritma ASTAR untuk menentukan jalur terpendek pada graf jaringan jalan generatif. Yang ketiga, bagaimana merancang nearest asset search untuk menemukan global copy terdekat dari posisi pengguna. Yang keempat, bagaimana memvisualisasikan eksplorasi node dan jalur optimal secara interaktif dan real time. Dan yang terakhir yaitu bagaimana menganalisis kompleksitas waktu dan ruang algoritma ASTAR pada peta generatif. Nah, adapun tujuan dari proyek ini adalah tentunya mengembangkan simulasi kota generatif yang memiliki jaringan jalan yang berbeda pada setiap proses pembangkitan peta. Yang kedua, mengimplementasikan algoritma ASTAR sebagai metode pencarian rute terpendek. Yang ketiga, memvisualisasikan proses pencarian jalur secara interaktif sehingga pengguna dapat melihat hasil eksplorasi algoritmanya. Dan yang keempat yaitu memberikan gambaran penerapan konsep graf dan shortest path problem pada sistem navigasi digital. Nah, secara umum, alur kerja pada Seruni Map ini dimulai dari proses pembangkitan peta. Yang pertama, sistem menghasilkan kota secara prosedural yang terdiri dari jaringan jalan dan berbagai aset seperti rumah, base camp, serta gerobak serulingnya. Nah, setelah peta tersebut dibuat, pengguna akan menentukan posisi awal dan lokasi tujuan yang ingin dicapai. Lalu data posisi tersebut kemudian dikirim ke algoritma ASTAR untuk dilakukan proses pencarian rutenya. Nah, nantinya algoritma ASTAR ini akan mengeksplorasi node-node yang tersedia pada jaringan jalan, menghitung biaya perjalanan, serta memperkirakan jarak menuju tujuan menggunakan fungsi heuristik. Nah, setelah jalur terbaik ditemukan, sistem akan melakukan rekonstruksi rute dan mengubah hasil pencarian tersebut menjadi jalur yang lebih halus menggunakan representasi word path. Nah, terakhir, animasi kendaraan dijalankan untuk mensimulasikan pergerakan pengguna mengikuti jalur yang telah ditemukan. Nah, melalui alur tersebut, pengguna dapat melihat secara langsung bagaimana proses pencarian rute terpendek dilakukan oleh algoritma ASTAR pada lingkungan kota yang dinamis. Nah, setelah memahami gambaran umum sistem yang dikembangkan, selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi yang saya kerjakan pada proyek ini. Fokus kontribusi saya berada pada implementasi algoritma ASTAR yang digunakan sebagai inti dari proses pencarian jalur pada Seruni Map ini. Nah, pada proyek Seruni Map ini, bagian yang menjadi tanggung jawab saya adalah implementasi algoritma ASTAR. Nah, algoritma ini berperan sangat penting karena digunakan untuk menentukan jalur terbaik dari titik awal menuju titik tujuan pada jaringan jalan yang ada di dalam peta. Nah, yang pertama, adanya fungsi ASTAR, di mana fungsi utama ini menerima 3 parameter yaitu grid, start, dan goal, di mana grid itu sebagai representasi peta, start itu sebagai titik awal, dan goal itu sebagai titik tujuan. Tugas dari fungsi ini adalah mencari jalur terpendek yang dapat dilalui dari posisi awal menuju posisi tujuan. Selain menghasilkan jalur akhir, fungsi ini juga mencatat node-node yang telah diperiksa selama proses pencarian sehingga nantinya dapat divisualisasikan pada aplikasi. Yang kedua, yaitu
open list menggunakan heap queue. Nah, untuk mengelola node-node yang akan diproses, saya menggunakan struktur data open list yang diimplementasikan menggunakan model heap queue atau priority queue. Nah, alasan menggunakan heap ini adalah karena struktur data ini mampu mengambil node dengan prioritas terbaik secara cepat dan efisien. Jadi, setiap kali algoritma melakukan pencarian, node yang dianggap paling menjanjikan untuk menuju tujuan akan diproses terlebih dahulu. Nah, dengan cara ini, proses pencarian juga akan lebih terarah dan tidak perlu memeriksa semua kemungkinan jalur yang ada, seperti itu. Yang ketiga, yaitu ada fungsi Manhattan Heuristic. Nah, pada bagian ini saya menerapkan Manhattan Heuristic ini sebagai fungsi estimasi jarak menuju tujuan. Nah, Manhattan Distance ini dipilih karena lingkungan yang digunakan ini berupa grid atau petak-petak jalan, sehingga pergerakannya hanya bisa dilakukan ke atas, bawah, kiri, atau kanan tanpa pergerakan diagonal, seperti itu. Nah, nilai heuristik ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa dekat sih sebuah node terhadap tujuannya, seperti itu. Nah, kemudian nilai tersebut juga digabungkan dengan biaya perjalanan yang sudah ditempuh sehingga algoritmanya itu dapat menentukan node mana yang sebaiknya diprioritaskan untuk diperiksa berikutnya. Nah, selanjutnya ada explored set, di mana selain mencari jalur, saya juga menambahkan fitur explored nodes. Jadi fitur ini berfungsi untuk menyimpan seluruh node yang pernah dikunjungi selama proses pencarian berlangsung. Nah, data tersebut nantinya digunakan untuk visualisasi sehingga pengguna tidak hanya melihat hasil akhirnya saja, tetapi juga dapat memahami bagaimana algoritma ASTAR bekerja dan area mana saja yang sempat dieksplorasi sebelum jalur terbaik ditemukan. Nah, terus juga ada rekonstruksi jalur. Nah, ketika algoritma berhasil mencapai tujuan, proses pencariannya itu sebenarnya belum selesai. Jadi sistem itu masih harus menyusun kembali jalur yang telah ditemukan. Nah, untuk itu digunakanlah struktur data CAM-FROM yang menyimpan hubungan antar node. Nah, melalui proses ini, algoritma itu akan menelusuri kembali node-node sebelumnya, mulai dari titik tujuan hingga kembali ke titik awal. Nah, hasilnya adalah sebuah jalur optimal yang nantinya akan ditampilkan pada aplikasi dan digunakan sebagai rute kendaraan. Nah, setelah membahas implementasi algoritma, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kompleksitas dari solusi yang digunakan. Algoritma ASTAR pada implementasi ini menggunakan priority queue berbasis heap, di mana operasi yang paling sering dilakukan adalah memasukkan node ke dalam heap menggunakan heap push dan mengambil node prioritas menggunakan heap pop. Nah, kedua operasi tersebut memiliki kompleksitas waktu sebesar O log V, dengan V menyatakan jumlah vertex atau node pada grafnya. Artinya, waktu eksekusi itu akan bertambah secara logaritmik terhadap jumlah node yang ada pada peta.
Nah, untuk kebutuhan memori, terus juga algoritma menyimpan beberapa struktur data utama yaitu OpenSet, CamFrame, G-Score, dan Explored Nodes. Nah, seluruh struktur data tersebut dapat bertambah seiring bertambahnya jumlah node yang diproses selama pencarian. Oleh karena itu, kompleksitas ruang atau space complexity dari implementasi ini adalah OV karena kebutuhan memorinya berbanding lurus dengan jumlah node yang disimpan. Nah, dari hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma ASTAR mampu menemukan jalur terpendek secara efektif pada lingkungan peta yang dihasilkan secara prosedural. Nah, penggunaan Manhattan heuristic ini juga membantu mengarahkan proses pencarian menuju tujuan dengan lebih cepat, sedangkan priority queue ini memastikan node yang paling menjanjikan selalu diproses terlebih dahulu. Nah, dengan kombinasi tersebut, algoritma ASTAR ini dapat menghasilkan jalur optimal sekaligus menjaga efisiensi waktu dan penggunaan memori, sehingga sangat sesuai digunakan pada sistem navigasi Serenity Map ini. Oke, perkenalkan nama saya Mikael Jigestemorang dengan NIM 2401020105. Di video ini saya akan menjelaskan bagian kamera sistem dan viewpoint transformation dari project Serenity Map. Nah, kita lanjut ke bagian viewpoint transformation. Oke, kita langsung ke contoh mapnya. Ini dia. Kita coba bisa map baru. Oke. Workspace. Konsep pertama yang perlu dipahami adalah perbedaan antara workspace dan screen space. Workspace itu koordinat objek di dunia game. Tile di pojok kiri atas. Atau ini adalah peta di koordinat peta adalah koordinat world 0/0. Tile di ujung pojok kanan bawah yang di koordinat 6400/6400. Ya, agak ngelag dikit. Hilang dulu. Ini semua aja. Nah, ini tuh 6400/6600. Koordinat ini tuh nggak pernah berubah karena emang udah dari dunianya yang udah dibuat. Screen space itu koordinat pixel di layar. Pojok kiri atas selalu 0/0 dan pojok kanan itu selalu 1280/800. Atau yang ini. Nah, kamera transformation itu tugasnya mengkonversi antara dua sistem koordinasi ini. Kamera punya dua properti utama yaitu posisi X dan posisi Y yang menentukan nilai titik di mana di workspace yang sedang dilihat dan zoom yang menentukan seberapa besar. Oke, kita coba masuk ke dalam code-nya. Ini dia. Ini adalah fungsi world to screen dan screen to world. Yang pertama kita masuk ke dalam world to screen dulu. Yang dimana tuh fungsinya ambil posisi dari world, kurangi dari posisi kamera, kalikan dengan zoom, lalu geser ke tengah layar. Kenapa dikurangi posisi kamera dulu? Karena kita perlu tahu seberapa jauh objek dari titik tengah pandangan kamera, baru kita skalakan ke layar. Itu dia di sini tuh udah ada ya. Ada kali zoomingnya. Itu perkaliannya. Lalu lanjut ke bagian untuk screen to world. Ini tuh kebalikannya, dari koordinat layar ke koordinat world. Ini dipakai misalnya saat kita klik di layar, program perlu tahu tile di mana kita world yang kita klik. Tahu tile mana yang world kita klik. Ya. Oke, kita bakalan coba masuk ke dalam implementasi lebih lengkapnya.
Jadi kamera diinisiasi dengan X dan Y di tengah world. Jadi saat pertama kali dibuka, yang terlihat adalah pada bagian tengah peta. Itu juga terdapat sital yang pertama kali diletakkan. Jadi peta langsung terlihat penuh dari awal. Ada juga fungsi get visible tiles yang sangat penting untuk performa. Jadi kalau misalnya kita buat map baru, nah ini tuh dia langsung ke tengah peta. Dan ini tuh udah lumayan luas dan dia udah langsung masuk di zoom 3x5, 0,3x5. Dan ini tuh juga kita bakalan bahas di codingannya. Nah, kenapa langsung 0,35? Karena biar pas aja gitu. Dan kami juga ngatur zoom minimal dan zoom maksimalnya itu di 0,06 dan 3.0. Bakalan kita coba. Nih. 0,06 zoom terjauhnya dan 3.0 untuk zoom terdekatnya. Oke, kita coba masuk ke dalam fungsi get visible tiles-nya. Ini tuh fungsinya untuk menghitung tile di mana saja yang sedang kelihatan di layar dari fungsi 6400 tile total. Dan itu cuman mungkin 200 sampai 300 saja yang perlu digambar tiap frame. Sisanya di skip. Ini tuh yang disebut frustum culling atau teknik dasar grafika komputer untuk hemat performa. Jadi tuh misalnya di sini, nah yang di render tuh cuman yang di layar aja, sisanya nggak di render. Ini tuh biar dia nggak nge-lag ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam kita lanjut ke dalam scaling dan zooming. Kita coba ya bagian zooming dan scaling. Nah, seperti yang saya bilang, kalau misalnya bagian awal itu dia tuh bakalan zoom di 0,35 kali. Jadi itu sebenarnya ini kan udah cukup luas gitu. Nah, yang bikin zoom terasa natural itu adalah pada fitur zoom out cursor atau titik di bawah kursor mouse yang tidak bergerak saat kita zoom. Ini yang bikin pengalaman seperti Google Maps. Bukan zoom ke tengah layar yang terasa aneh. Kita masuk ke dalam fungsi codingannya. Ini dia, zoom out. Logika dari codingan itu cukup elegan, karena langkah pertama tuh simpan posisi di word yang baru yang di bawah kursor sebelum zoom. Misalnya kita coba dari sini. Langkah kedua, terapkan zoom baru. Kita zoom lagi. Langkah ketiga, hitung ulang posisi word di bawah kursor sesudah zoom. Itu pasti bergeser karena zoom berubah. Tuh, dia bergerak. Lalu langkah keempat, koreksi posisi kamera sebesar selisihnya. Tuh, dia melakukan koreksi, jadi zoom outnya bisa menyesuaikan. Nah, hasilnya tuh titik di bawah kursor itu tetap di tempat yang sama. Simple tapi efeknya berpengaruh ke user experience. Jadi kalau misalnya kita zoom in zoom out tuh dia bakalan tetap sama. Oke, kita lanjut ke bagian scrolling dan panning. Tuh dia tuh implementasinya tuh kayak gini. Kita arahkan ke map, lalu kita bisa geser mapnya ke kiri dan ke kanan.
Ini ya. Setelah kita klik dan drag, peta tuh bergerak mengikuti gerakan mouse kita. Nah, ini tuh diimplementasikan dalam 3 fungsi codingan. Kita masuk ke dalam codingannya. Nih, ada fungsi start dark, self dragging through dark start, dan self dark arm. Jadi kalau misalnya kita tekan, kita tahan, fungsi itu bakalan berjalan. Nah, lanjut bagaimana cara bergeraknya? Kita masuk ke fungsi do dark. Yang ini. Ini tuh yang ngebuat mouse-nya bergerak. Jadi setiap frame selama dark, kita hitung delta antara posisi mouse sekarang dengan posisi awal drag. Delta itu akan kita bagi dengan zoom. Ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya zoomnya kali 2, gerakan 100 pixel di layar seharusnya hanya menggeser 100 unit di workspace. Kalau tidak dibagi zoom, peta akan bergerak terlalu cepat saat zoom besar. Ya, fungsinya. Jadi kalau misalnya kita tekan, tahan nih, ini dark start. Ini, nah ini yang jalan nih do dark, function do dark. Oke. Lalu posisi kamera diset ke posisi awal dark dikurangin dengan delta tadi. Kenapa dikurangin? Karena kalau kita tarik mouse ke kanan, kamera seharusnya bergerak ke kiri, seperti menggeser kertas di atas meja. Seperti saya yang contohkan tadi ya. Kanan dia geser kiri, dia geser kiri, dia geser kiri. Dan saat mouse dilepas, dark pun selesai. Dia fungsinya. Dia langsung mematikan function self dragging. Oke, dari semua itu ada 2 function yang paling penting, yaitu screen to work dan work to screen. 2 ini itu adalah fondasi dari seluruh sistem kamera. Hampir semua operasi interaktif di project ini memanggil salah satu dari keduanya. Work to screen itu dipakai untuk render setiap tile, aset, mobil. Semua perlu tahu posisi pixelnya di layar. Screen to work itu dipakai saat input, klik mouse, hover light, memilih titik A dan B untuk pathfinding. Semua perlu konversi dari koordinat kursor ke koordinat world. Misalnya ya, kita coba. Ini dia, tekan. Nah, ya. Atau kalau misalnya kita mau ke grab ini, kita tekan G. Tekan G. Kalau kita mau jalanin kah, dia bakalan kayak gitu. Coba lagi, tekan G, tekan mobil, kameranya bakalan ikut ya. Lihat, saat saya klik di set tujuan, di balik layar klik mouse itu koordinat layarnya misalnya 6400/400, lalu dikonversi ke workspace untuk tahu tile mana yang diklik. Hasilnya, kedua fungsi ini saling inverse satu sama lain. Kalau misalnya kita konversi posisi work to screen lalu screen to work backward, hasilnya harus sama persis. Ini properti matematika yang penting. Kalau tidak presisi, klik mouse tidak akan landing di tile yang benar. Itu ibaratnya dia random. Oke, kita coba lagi ya hasil dari semuanya. Ini untuk zoom low, jadi dia gambarnya agak kurang jelas. Dan untuk medium, gambarnya jalannya kelihatan dan rumah-rumah, tapi bagian curve-nya pada belokannya itu nggak kelihatan. Dan ini untuk height, dia jalan belokannya kelihatan. Jadi ini untuk pergerakan drag mouse-nya. Kita zoom. Nah, ini dia.
Misalnya kita geser ke atas, kalau misalnya kita drag ke bawah, dia ke atas, drag ke bawah ke atas, dia ke bawah, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Di bagian ini saya akan menjelaskan sistem kamera dan optimasi visualisasi rute. Pada bagian ini saya bertanggung jawab mengimplementasikan sistem kamera interaktif yang digunakan untuk menavigasi peta pencarian gerobak kopi Seruni. Sistem kamera ini terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu zoom at cursor, transformasi koordinat, visible tile culling, level of detail atau LOD, serta kamera follow. Nah, fitur pertama adalah transformasi koordinat. Sistem menggunakan fungsi world to screen dan screen to world untuk mengubah koordinat dunia menjadi koordinat layar dan sebaliknya. Fungsi ini digunakan agar hasil pencarian rute dapat ditampilkan pada posisi yang tepat di layar. Kompleksitas waktu dari proses ini adalah O1 karena hanya menggunakan operasi matematika sederhana. Fitur kedua adalah zoom at cursor. Saat pengguna melakukan zoom menggunakan scroll mouse, sistem mempertahankan posisi titik yang sedang diamati agar tetap berada di bawah kursor. Dengan demikian, pengguna dapat memperbesar atau memperkecil area peta tanpa kehilangan fokus pada lokasi gerobak maupun rute yang sedang ditampilkan. Kompleksitas algoritma ini juga O1. Selanjutnya, terdapat visible tile culling pada peta berukuran besar. Tidak semua tile perlu ditampilkan secara bersamaan. Sistem hanya menghitung dan menampilkan tile yang berada dalam area viewport pengguna. Pendekatan ini mengurangi jumlah objek yang harus diproses sehingga visualisasi pada peta tetap responsif meskipun ukuran peta besar. Kompleksitas perhitungan viewport adalah O1. Fitur berikutnya adalah LOD. Saat pengguna melakukan zoom out, sistem menampilkan representasi peta yang lebih sederhana, sehingga ketika pengguna melakukan zoom in, sistem menampilkan detail yang lebih lengkap. Pemilihan level of detail dilakukan berdasarkan nilai zoom sehingga kompleksitasnya O1. Selain itu, sistem juga menyediakan kamera follow yang memungkinkan kamera mengikuti posisi target tertentu secara otomatis menggunakan teknik linear interpolation atau LERP. Untuk meningkatkan performa, saya juga mengimplementasikan tile chats. Tile yang dibuat tidak disimpan terlebih dahulu sehingga tidak perlu digambar ulang setiap frame. Teknik caching ini membantu mengurangi beban komputasi dan mempercepat proses visualisasi. Berdasarkan analisis kompleksitas, seluruh operasi utama pada sistem kamera memiliki kompleksitas O1. Hal ini menunjukkan bahwa performa kamera tidak dipengaruhi oleh banyaknya node, jalan maupun ukuran peta. Dengan demikian, sistem tetap mampu menampilkan hasil pencarian rute menuju gerobak kopi Seruni terdekat dengan efisien dan responsif. Mungkin selanjutnya biar lebih jelas bisa dijelaskan dengan codingannya saja. Nah, jadi untuk si kelas kamera ini tuh bertugas mengelola viewport pada peta. Kamera menjadi penghubung antara koordinat dunia world dan koordinat layar screen. Seluruh operasi utama pada kamera ini dirancang memiliki kompleksitas O1 sehingga tetap efisien meskipun ukuran peta dan jumlah tile bertambah besar. Nah, kalau yang bagian transformasi koordinat ini, yang world to screen ini, transformasi koordinat dunia ke koordinat layar digunakan pada seluruh proses rendering objek. Kompleksitasnya juga O1 karena hanya menggunakan operasi aritmatika konstan tanpa bergantung pada jumlah tile maupun ukuran peta. Sedangkan yang screen to world ini digunakan untuk mendeteksi posisi mouse, perhitungan viewport, algoritma zoom at cursor. Kompleksitasnya juga O1, seluruh perhitungan menggunakan operasi matematika sederhana. Nah, untuk menentukan tile yang berada di dalam yang ini culling and LOD ini untuk menentukan tile yang berada di dalam viewport, menerapkan teknik visible tile culling sehingga sistem hanya memproses tile yang benar-benar terlihat. Tanpa teknik ini, seluruh tile pada peta harus di-render. Kompleksitasnya juga O1. Perhitungan dilakukan menggunakan batas viewport, bukan melakukan iterasi terhadap seluruh tile. Nah, yang get load ini
Dia tuh digunakan untuk mengurangi biaya rendering ketika pengguna melakukan zoom out. Semakin kecil zoom, maka semakin rendah detail yang dirender. Kompleksitasnya juga O1. Lalu yang bagian zoom out ini tujuannya mempertahankan posisi objek yang berada di bawah kursor setelah perubahan zoom. Tahapan algoritmanya itu ada hitung koordinat dunia sebelum di zoom, update nilai zoom, hitung koordinat dunia setelah zoom, baru mengoreksi posisi kamera. Kompleksitasnya juga O1. Lalu yang bagian start drag ini menyimpan titik acuan awal untuk algoritma panning. Lalu yang do drag ini mengimplementasikan algoritma panning. Jadi pergerakan kamera dihitung berdasarkan selisih antara posisi mouse saat ini dan posisi awal. Nah, untuk yang center on ini, dia mengimplementasikan kamera follow menggunakan LIRP atau linear interpolation. Teknik ini menghasilkan perpindahan kamera yang lebih halus dibanding perpindahan langsung. Nah, kalau yang class style chats ini struktur untuk menyimpan hasil render. Jadi teknik chaining ini digunakan untuk menghindari proses rendering ulang pada setiap frame. Pendekatan ini merupakan optimasi space-time trade-off, menggunakan memori lebih besar mengurangi waktu rendering. Nah, kalau yang build ini dia membangun seluruh chat style sebelum game berjalan. Seluruh kombinasi tipe till dan rotasi dibangkitkan satu kali pada tahap inisialisasi. Jika T jumlah tipe till dan R jumlah variasi rotasi, maka kompleksitasnya O T kali R karena proses dilakukan sekali. Biaya komputasi tidak mempengaruhi performa rendering. Nah, lalu yang ini tuh mengambil tile chats berdasarkan tipe, rotasi, dan level of detail menggunakan dictionary lookup. Kompleksitasnya juga O1. Proses ini lebih efisien dibanding melakukan rendering ulang setiap frame. Nah, makanya tadi berdasarkan analisis kompleksitas, seluruh operasi utama pada sistem kamera memiliki kompleksitas O1. Hal ini menunjukkan bahwa performa kamera tidak dipengaruhi oleh banyaknya node, jalan maupun ukuran peta. Dengan demikian, sistem tetap mampu menampilkan hasil pencarian rute menuju gerobak kopi Seruni terdekat secara efisien dan responsif. Baik, selanjutnya saya Ivan Purba akan menjelaskan di bagian animasi kendaraan dalam Seruni Map. Nah, pada bagian ini fokus utama yang saya kerjakan itu adalah bagaimana hasil pencarian rute dari algoritma A-star dapat diubah menjadi jalur yang bisa diikuti kendaraan, serta bagaimana kendaraan tersebut dapat bergerak secara visual dan real-time dalam peta. Nah, untuk di dalam codingannya sendiri, nama bagian itu adalah CarPy atau CarPython. Nah, kontribusi saya di file itu adalah untuk fungsi update, di mana untuk pergerakan kendaraan. Ini dia. Dan fungsi draw. Ini dia. Nah, sistem smooth movement, rotasi sprite kendaraan, V-skill trail, dan follow camera integration. Nah, selanjutnya ada dalam file pathfinding Python. Bagian saya di file ini yaitu fungsi build word path. Nah, ini dia. Dimana fungsi itu untuk mengubah hasil jalur dari A-star menjadi word coordinate dan melakukan smoothing menggunakan Bezier curve. Nah, di sini saya sudah melakukan yang namanya demo program. Sekarang saya akan menampilkan hasil dari implementasi program tersebut. Nah, di sini terlihat kendaraan bergerak. Nanti di sini akan terlihat kendaraan bergerak mengikuti jalur. Sebelumnya kita buat di sini dulu jalur utama, titik awalnya, titik tujuannya mau saya buat di sini. Dan untuk ketika di zoom out
akan terlihat seperti jalan seperti biasa. Tapi jika di zoom in, dia akan seperti garis saja. Nah, kita akan melakukan yang namanya start. Kita tekan spasi di keyboard. Nah, dalam animasi ini terdapat kendaraan yang bergerak mengikuti jalur, kendaraan yang berbelok mengikuti arah jalan tadi yang di sini. Dan pergerakan itu terlihat halus, jadi namanya itu smooth movement, dan terdapat jejak kendaraan atau vehicle trail, bekas-bekasnya ini, dan kamera itu bisa mengikuti pergerakan mobil. Nah, untuk kamera itu kita bisa contohkan seperti ini, letak di sini, kembali di sini. Nah, untuk kamera sendiri dalam peta kami itu kita harus menekan di keyboard yaitu F untuk follow kamera. Saya tekan F. Nah, kameranya mulai mengikuti arah kendaraan bergerak. Kembali ke coding. Nah, kita kembali ke car Python-nya. Di kelas car-nya bagian update. Nah, ini ada dev, update, subtitle size. Nah, itu fungsinya itu berjalan setiap frame dan bertugas. Nah, itu fungsinya itu untuk menggerakkan kendaraan mengikuti jalur, mengikuti posisi secara bertahap, menghitung arah kendaraan, serta menyimpan posisi ke vehicle trail. Nah, untuk bagian penting itu smooth movement. Itu mobilnya tidak langsung loncat, tapi bergerak pelan mengikuti jalur yang waypointnya atau titik tujuannya gitu. Selanjutnya kita ke Nah, ini untuk rotasi kendaraannya, yaitu self angle method. Nah, di sini tuh kendaraannya tuh selalu menghadap arah jalan dan sudut tuh dihitung dari 2 titik jalur untuk kode yang ini. Dan untuk kode self trail append new post itu sendiri, ini untuk sebagai setiap posisi itu disimpan dan membentuk jejak perjalanan mobil. Sekarang kita pindah ke draw. Nah, ini ada dev draw self screen camera. Fungsi ini tuh digunakan untuk menampilkan kendaraan ke layar. Jadi yang dilakukan itu adalah mengubah koordinat dunia ke layar, memutar sprite sesuai arah kendaraan, serta menggambar mobil ke layar. Nah, ini PY Game Transform Rotate. Nah, ini tuh gunanya untuk mobil itu bisa diputar sesuai arah dan hasil rotasinya itu disimpan, jadi tidak dihitung ulang gitu, jadi lebih efisien. Kembali kita ke file pathfinding-nya. Nah, ini dev billboard ini di Nah, di
telegrid ini, fungsi itu untuk mengubah jalur dari A star yang berupa telegrid baris dan kolom menjadi world coordinate, jadi posisinya pixelnya itu di dunia game gitu. Nah, ini untuk bagian Bezier smoothingnya. Nah, penjelasannya itu di sini tuh kodenya itu untuk membuat jalur lebih halus, terus bisa menghindari jalan patah-patah dan membuat belokan lebih natural. Jadi dia belokannya nggak ada yang tumpul, tapi dia masih tetap natural untuk melakukan perjalanannya. Seperti yang contoh yang tadi. Coba kita akan ulangi. Contohnya seperti ini saja. Nah, dia akan lebih natural saja dan tidak patah-patah untuk belokannya. Intinya tuh fungsinya ini tuh untuk membuat jalur cursor tuh jadi lebih halus untuk dianimasikan. Nah, kesimpulannya itu di dalam kontribusi ini tuh kita tuh mengubah hasil dari A-star menjadi WordPad. Terus mengubah kendaraan tuh bergerak secara smooth seperti pada contoh yang tadi. Terus menambahkan rotasi agar realistis dan menambahkan vehicle trail. Dan mengatur rendering kendaraan dan mengintegrasikan semuanya itu menjadi animasi yang real time. Nah, untuk cara-caranya di sini ada di dalam mapnya sendiri. Nah, ini ada di sini. Nah, jadi tuh hasil fact findingnya itu nggak hanya berupa garis, tapi bisa menjadi animasi. Jadi animasi kendaraan yang bergerak nyata di dalam peta gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rendering. Karena sebelumnya itu sebelumnya itu ada dibahas tentang rendering, tapi tidak terlalu detail untuk penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan detail bagaimana setiap fungsi ini bisa bekerja. Oke, di sini kita pertama awalnya kita menggunakan library math untuk mengkalkulasi dan pygame untuk menggambarkan ke dalam aplikasi. Terus itu kita import itu file config.py, kita akan menggunakan seperti variabel empty, string, dan juga ada import juga dari aset import sebuah variabel. Oke, kita masuk ke dalam fungsi bquad. Fungsi bquad ini itu berfungsi membuat sebuah gali lurus menjadi bengkok dengan menggunakan konsep kurva Bezier. Yang dimana di sini hanya membuat garis yang sebelumnya itu lurus menjadi bengkok. Terus itu masuk lagi ke fungsi of course. Of course ini itu membagi atau tak membuat jalan itu membuat jalannya itu melebar. Karena sebelumnya itu hanya membuat sebuah garis, jadinya masih belum terlihat jalan. Nah, di sini di fungsi of curve ini itu bakal dibikin jarak antara garis tengah ke garis pinggir yang akan terlihat seperti jalan. Jadinya bakal dibagi antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi antara titik tengah ke kanan itu jaraknya berapa, dan dari titik tengah ke kiri itu jaraknya berapa, dan akan menghitung R. Terus tuh kita masuk ke fungsi fbn. Fungsi fbn di sini itu adalah membuat yang tadi sebelumnya tuh yang karena bquad ini hanya membuat garis melengkung dan fcourse ini membuat lebar jalannya, fbn ini itu meletakkan aset
atau tak mengisi jalan itu agar menjadi sebuah jalan. So, dash line di sini fungsinya itu adalah membuat garis putus-putus. Tapi ada dua fungsi, yaitu bdash dan dash line. Dash line ini fungsinya itu membuat garis putus-putus tapi dengan konsep yang lurus. Contohnya seperti ini, lurus. Nah, tapi kalau untuk bdash itu membuat garis putus-putus yang mengikuti lengkungan dari suatu jalannya. Sama juga sama-sama menggunakan kurva Bezier. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara perenderan aset dalam project kali ini. Saya Muhammad Iksan Sadila dengan NIM 2401020133. Nah, di sini terlihat pada kode kalau misalnya untuk perenderan aset, di sini kita memerlukan sebuah ID unik untuk setiap asetnya. Jadi untuk tile-tile yang misalnya aset yang non atau tile kosong itu kita perlu identifikasi dulu menggunakan ID unik. Kayak misalnya untuk tile 0 kita menjadi 0, tile kosong kita jadi 0 atau tile untuk gerobak kita ID-nya kita letakkan 1, untuk basecamp 2, rumah 3, pohon itu 4. Nah, selanjutnya kita perlu menampung beberapa kelas, yang dimana fungsi kelas ini untuk menyimpan informasi dari jenis-jenis tile, seperti kayak kelas aset cell. Di sini adalah representasi satu unit tile dalam grid yang menyimpan 3 atribut utama, yaitu tipe, rotasi, dan varian. Nah, untuk tipe itu menentukan objek apa yang ada di tile tersebut. Seperti contohnya di tile tersebut ada gerobak atau rumah atau base camp atau pohon. Selanjutnya ada rotasi. Rotasi itu menentukan arah dari aset-aset yang ada. Kayak misalnya apakah menghadap ke jalan atau mengarah ke kanan atau kiri, seperti itu. Terus ada varian. Ini untuk membedakan satu tile dengan tile yang lain. Terus ada juga kelas grid. Aset grid ini menyimpan berbagai macam jenis-jenis tile atau tak menyimpan berbagai kelas aset cell yang dimana berupa list 2 dimensi, yaitu berupa columns dan row, tapi kolom dan baris yang memungkinkan akses cepat berbasis koordinat grid. Terus untuk terdapat method get berfungsi sebagai akses aman untuk menghindari index error. Sedangkan untuk set aset, ini adalah cara utama untuk menulis data ke dalam grid. Secara konsep, kelas dari aset grid ini adalah layer terpisah dari road grid. Contohnya kita masuk ke fungsi placement atau peletakan dari tile yang sudah render. Nah, di sini merupakan fungsi yang bertanggung jawab untuk mengisi dunia secara otomatis, yaitu tapi mengisi secara prosedural. Artinya tuh bakal terisi secara random, mengisi kayak misalnya aset-aset yang ada. Nah, terus tuh terdapat beberapa fase. Yang pertama, di sini ada memerlukan semua tile kosong menjadi 2 kategori, yaitu antara roadside dan non roadside. Roadside di sini artinya seperti jalan lurus, jalan berbelok, pertigaan atau perempatan. Terus untuk roadside itu berupa seperti gerobak, rumah, base camp, dan lain-lain. Nah, kenapa kita membedakan agar tidak terjadi bentrokan? Kayak misalnya roadside yang berada di dalam non roadside, atau tak kayak misalnya jalan yang berada di dalam gerobak, atau tak gerobak yang berada di dalam jalan gitu. Makanya kita perlu membedakan. Dan juga ini dilakukan untuk mengecek step tile yang bukan jalan, lalu melihat apakah ada jalan di sekitar. Ini menggunakan dir delta. Ini adalah proses pengecekan tetangga dalam sebuah grid. Tile yang memiliki minimal satu tetangga, jalan dimasukkan ke dalam roadside, sisanya ke non roadside. Ini penting karena banyak aset seperti gerobak dan rumah. Kalau misalnya kita lihat di sini, aset-aset yang dirender dalam sini itu tapi terlihat kayak
banyak. Terus kita masuk ke dalam fase pertama, yaitu unik Basecamp, yang dimana pada project kali ini Basecamp untuk kedai kopi suruh ini itu hanya satu untuk setiap map yang tergenerasi. Jadinya kita memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah jumlah koneksi di jalan. Ini semakin banyak itu semakin bagus, dan juga jarak ke pusat map, yaitu semakin dekat itu semakin diprioritaskan. Kalau contohnya di sini kita lihat, kalau misalnya kita generate map baru, akan terlihat untuk Basecamp di sini, ini kan Basecamp, akan terlihat seperti hampir mendekati titik tengah. Atau kita generate yang baru lagi. Hampir mendekati titik tengah dari suatu filenya. Terus secara teknikal, ini bentuk sederhana dari multi kriteria sorting. Hasilnya Basecamp itu akan muncul di lokasi yang strategis, yaitu mudah diakses dan tidak terlalu di pinggir. Jadi agak berada di tengah lah Basecampnya. Selanjutnya itu adalah fase kedua, yaitu peletakan 5-6 gerobak. Yang dimana peletakan ini di sini kami menggunakan sebuah fitur RNG yang bakal secara random meletakkan gerobak-gerobak ini di tempatnya. Tapi dengan beberapa syarat, yang dimana ada syarat minimum jarak antar gerobak, agar kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya fungsi jaraknya itu agar gerobaknya tidak bersebelahan atau dekat, tapi jarak antar gerobaknya itu tidak saling berdekatan, kayak misalnya gerobaknya di sini atau sama gerobak kedua di sini. Maka menggunakan fungsi dari ini, to close, menggunakan fungsi any abs cgc itu. Yang dimana kalau misalnya jaraknya itu terlalu dekat, maka peletakannya itu bakal dihapus. Tapi terdapat fallback kalau yang dimana setelah iterasi ternyata jumlah gerobaknya itu tidak mencukupi, karena di sini kita setnya itu 5-6 gerobak, maka sistem itu akan meletakkan secara random nih, yang dimana gerobak itu lebih kurang dari yang diminta, maka sistem akan otomatis meletakkan secara random gerobak ke titik random. So, kita masuk ke fase ketiga, yaitu peletakan rumah dan pohon. Karena di sini rumah itu hanya 40% dan pohon itu 60%, maka di sini menggunakan probabilitas. Dan juga masih menggunakan RNG secara random, peletakan agar secara random. Jadinya untuk tampilan rumah akan lebih sedikit daripada pohon. Oke. Terus tuh untuk fase keempat, yaitu random tree scattering. Random tree ini sebagai fase 4 itu adalah peletakan dari pohon. Jadinya ini untuk kemunculan pohon itu sekitar 60%, jadi lebih banyak daripada pohon. Oke, kita masuk ke dalam fungsi root surf. Fungsi root surf ini bekerja sebagai utilitas transformasi yang mengubah orientasi sebuah game service tanpa perlu membuat ulang gambar. Artinya itu kalau di sini kalau jalannya itu atau asetnya itu bisa dirotasikan tanpa perlu membuat ulang, karena kalau misalnya kita buat ulang itu bakal memakan banyak memori. Jadi untuk rotasinya itu bakal didefinisikan sebagai angka 1, 2, dan 3. Soalnya untuk pembuatan fungsi dari draw gerobak ini membuat sebuah gerobak yang dimana menggunakan konsep layering, yaitu menimpa. Yang awalnya kita perlu membuat sebuah shadow itu
Kalau misalnya dilihat di sini akan bakal nampak tuh kayak ada bulatan di tengah yang warna hitam. Nah, terus tuh baru dibikin sebuah card body, baru ditambahkan umbrella atau payung atau kanopi, terus tuh kita tambahkan wheel, tambahkan roda, terus tuh tambahkan handle dan coffee cup detail. Sama juga dengan draw base camp. Dengan parameter yang sama, yaitu yang di sini memiliki size 80. 80 di sini adalah bentuk 80 pixel. Dan juga sama juga dengan rumah, sama juga dengan draw pohon. Selanjutnya kita masuk ke asset cache. Nah, asset cache di sini itu fungsi yang dimana atau kelas yang dimana agar aset-aset yang sudah digambar itu tidak digambar ulang, karena di sini itu untuk karena di sini terdapat banyak aset yang bakal diletakkan. Jadi kalau digambar ulang bakal memakan banyak waktu dan membuat optimalisasi buruk. Jadi di sini kita menggunakan asset cache yang berarti semua operasi itu drawing dijalankan lagi. Ini itu disimpan, letak gambar-gambar itu disimpan dalam dictionary self-serve dengan key yang berbentuk tuple, itu tipe, rotasi, dan varian. Karena dibutuhkan, tinggal diambil aja self-first yang sudah jadi lewat. Get, ini membawa proses yang generate setiap frame menjadi generate sekali dan pakai berkali-kali. Presentasi dari proyek akhir mata kuliah PA kami. Terima kasih. Assalamualaikum.